Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, hubungan antara Tuoba Sangsui dan Li Rui memang luar biasa. Li Rui sebenarnya adalah cucu kandung Tuoba Sangsui, dan dia juga satu-satunya pewaris keluarga Tuoba. Hanya saja, sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Bahkan Li Rui sendiri tidak tahu, bahwa tuannya itu sebenarnya adalah kakek kandungnya, kata Master Lembah Awan Matahari Terbenam. Bahkan aku sendiri tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Su Jingrui bertanya dengan takjub. Aku yakin kamu juga bisa mengatakan, bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Karena itu, aku meminta anak buah aku untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Tuoba Sangsui juga memiliki alasan sendiri, mengapa dia tidak ingin membuat masalah ini diketahui publik. Karena itulah, aku juga tidak mengungkapkan masalah ini, kata Master Unset Cloud Valley. Tapi kan, bahkan jika Li Rui adalah satu-satunya pewaris keluarga Tuoba, tidak boleh ada alasan bagi Tuoba Sangsui untuk bereaksi seperti ini untuknya. Tindakannya sebelum dia meninggal, itu tidak menyerupai gayanya, ucap Su Jingrui yang masih ragu. Jika Tuoba Sangsui masih memiliki kemampuan untuk menciptakan lebih banyak ahli waris, dia tentu saja tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu atas kematian Li Rui, kata Master Lembah The Sunset Cloud Valley. Sebenarnya ada hal seperti itu, seru Su Jingrui sambil mengungkapkan ekspresi heran. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Iya, jika bukan itu masalahnya, dia pasti tidak akan bertindak dengan cara seperti itu, kata Master Lembah The Sunset Cloud Valley. Dengan karakternya, kurasa ini bisa dianggap karma. Su Jingrui mencibir. Pada saat itu, Chu Feng menyadari apa yang terjadi. Tuoba Sangsui mungkin telah mengalami semacam pertemuan, yang menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Karena Li Rui adalah pewaris tunggal keluarga Tuoba, itu berarti bahwa ia adalah benih tunggal Tuoba Sangsui. Itulah alasannya, mengapa Tuoba Sangsui sangat peduli pada Li Rui. Teman kecil Chu Feng, karena kamu berencana untuk pergi, aku tidak akan bersikeras membuat kamu tinggal. Ini adalah salam aku, terimalah, ucap Master Lembah. Saat Master Lembah Awan Matahari Terbenam berbicara, dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Lord Valley Master, aku telah menerima hadiah kamu sebelumnya. Karena itulah, aku benar-benar tidak bisa menerima ini juga. Chu Feng buru-buru menolak. Alasan untuk itu adalah, karena Master Lembah Sunset Cloud Valley memang telah memberikan banyak hadiah kepada Chu Feng. Hadiah itu adalah barang yang sangat berharga. Tidak hanya ada banyak harta spiritual, bahkan ada banyak juga persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Adapun item di Cosmos Sack yang disajikan oleh Master Sunset Cloud Valley hari ini, mereka bahkan lebih berharga daripada barang yang dia berikan kepada Chu Feng sebelumnya. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak menerimanya, Tuan Lembah Master kami tidak akan membiarkan kamu keluar dari Lembah Awan Matahari Terbenam kami. Jadi lebih baik, kamu menerimanya saja, kata Su Jingrui. Teman kecil Chu Feng, tetua Su tidak bercanda, ucap Master Lembah The Sunset Cloud Valley sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakannya dengan nada bercanda, tapi sepertinya dia benar-benar berencana untuk melakukan ini. Itu, jika Chu Feng menolak untuk menerima hadiahnya, dia akan menolak untuk membiarkan Chu Feng pergi. Pada akhirnya, dia masih merasa bersalah terhadap Chu Feng, dan ingin menggunakan metode ini untuk mengurangi rasa bersalah yang dia rasakan. Karena itu masalahnya, Chu Feng akan menerimanya kemudian. Lord Valley Master, terima kasih, ucap Chu Feng yang juga tahu bahwa, Master Lembah Sunset Cloud Valley merasa malu. Jadi pada akhirnya, dia menerima Cosmos Sack itu. Teman kecil Chu Feng, biarkan aku menemanimu, ucap Master Lembah Sunset Cloud Valley yang ingin secara pribadi mengawal Chu Feng. Lord Valley Master, sebelum pergi, aku ingin pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yi dan Tetua Ning Xuang, kata Chu Feng. Itu tidak masalah sama sekali. Aku akan memerintahkan orang-orang aku untuk memanggil mereka ke sini, kata Master Sunset Cloud Valley. Lord Valley Master, tidak perlu untuk itu. Aku bisa pergi dan melihatnya secara pribadi, kata Chu Feng. Itu bagus juga. Aku akan menunjukkan jalannya kepada kamu, kata Master Sunset Cloud Valley.
Lord Valley Master, Aula Bintang 3 masih menunggu. Aku pikir tidak baik untuk mengabaikan mereka sepanjang waktu. Tepat pada saat itu, Su Jingrui berkata. Mendengar kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley segera mengungkapkan ekspresi yang sulit. Lord Valley Master, jika kamu memiliki hal-hal yang harus kamu urus, silakan melanjutkan dan urus mereka. Chu Feng ini dapat menemukan Su Yiyi dan Tetua Ning Xuang secara pribadi, kata Chu Feng. Baiklah, Lembah Master Lembah Awan Sunset mengangguk. Meskipun dia tidak secara pribadi memimpin jalan bagi Chu Feng, tapi dia memerintahkan orang lain untuk membimbing Chu Feng. Setelah Chu Feng pergi, Su Jingrui bertanya kepada Master Lembah. Hari ini adalah tanggal yang ditentukan dengan Aula Bintang 3. Dengan Chu Feng di sini, dia mungkin bisa membantu kita. Mengapa kamu tidak menyebutkan hal ini kepadanya? Tanya Su Jingrui. Mendengar itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, Sunset Cloud Valley kami telah melakukan kesalahan, dan sangat merepotkan teman kecil Chu Feng. Demi membantu kami, ia hampir kehilangan nyawanya. Aku merasa sangat sulit untuk membuatnya tidak nyaman lagi. Lagi pula, dia bukan seseorang dari Sunset Cloud Valley kita. Bahkan ketika datang ke Sunset Cloud Valley kami, ia dipaksa di sini setelah ditahan oleh Tuoba Sang Sui, ucap Master Lembah. Kalau begitu, kita hanya bisa mengakui kekalahan saat itu. Setelah semua, Aula Bintang 3 mengundang Bintang Emas Daois untuk membantu mereka. Meskipun Daois Gold Star juga hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga, tetap saja bahwa ia adalah spiritualis dunia jubah abadi. Tidak ada seorang pun di Sunset Cloud Valley kami yang mampu bersaing melawannya, kata Su Jingrui. The Sunset Cloud Valley Master menghela nafas lagi. Kemudian dia berkata lagi, jadi, biarkan aku pergi sendiri. Saudara senior, kamu tidak harus menemani aku untuk menerima penghinaan ini, ucap Master Lembah. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku juga ambil bagian dalam pertaruhan ini saat itu. Bahkan jika kita harus mengakui kekalahan, aku masih harus menemanimu. Hari ini, kita sesama saudara bela diri akan membiarkan diri kita diejek oleh orang tua itu dari Aula Bintang 3 bersama-sama, kata Su Jingrui sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley pada awalnya terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah Su Jingrui dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya. Karena itulah, dia tersenyum ringan dan berkata, tentu saja, hanya saudara senior yang bersedia menanggung cobaan dan kesengsaraan bersama aku, ucap Master Lembah. Itu tentu saja, balas Su Jingrui sambil tersenyum. Kemudian, tubuh kedua pria itu bergeser. Mereka mulai terbang menuju wilayah barat laut Sunset Cloud Valley. Terletak di arah itu, adalah tempat di mana Sunset Cloud Valley akan menerima tamu terhormat mereka. Chu Feng pertama kali tiba di lokasi Tetua Ning Xuang, itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Ning Xuang. Kemudian, dia tiba di kediaman Su Yiyi. Chu Feng, kenapa kamu ada di sini? Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu tahu, bahwa kamu telah pingsan selama beberapa hari? Aku ingin pergi menemuimu sepanjang waktu. Namun sayangnya, roh duniamu menolak semua orang, ucap Su Yiyi. Ketika Su Yiyi melihat Chu Feng, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan gembira, dia berlari ke arah Chu Feng. Yiyi, kamu tenang saja. Aku sudah pulih sepenuhnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu benar-benar sudah pulih sepenuhnya, ucap Su Yiyi yang agak skeptis, dan mulai secara pribadi memeriksa Chu Feng. Setelah menemukan bahwa Chu Feng benar-benar telah baik-baik saja, Su Yiyi mengungkapkan ekspresi gembira dan menepuk bahu Chu Feng. Tidak buruk, kamu benar-benar pulih dengan cepat. Hari itu, kamu benar-benar membuatku takut, ucap Su Yiyi. Yakinlah, aku benar-benar baik-baik saja sekarang, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Su Yiyi telah mengkhawatirkannya dari lubuk hatinya. Setelah itu, Chu Feng mulai mengobrol dengan Su Yiyi. Setelah beberapa saat, Chu Feng memberitahunya tentang niatnya untuk datang menemuinya. Chu Feng, kamu akan pergi. Tetapi kamu baru saja pulih dari cedera, bukankah begitu? Ucap Su Yiyi sambil mengungkapkan ekspresi keengganan untuk berpisah. Aku sudah menyebutkan ini kepada Lord Valley Master, desen aku juga telah bertemu tuanmu. Mereka sudah menyetujuinya. Selain itu, Tuan Lembah Master bahkan memberikan aku hadiah yang sangat besar, kata Chu Feng.
Kalau begitu, sepertinya aku tidak akan bisa membuatmu tetap di sini, kata Su Yiyi. Chu Feng tidak menjawabnya. Namun sebaliknya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk menjadi tamu terhormat Sunset Cloud Valley kami? Tanya Su Yiyi. Yiyi, aku punya alasan sendiri. Aku harap kamu bisa mengerti, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, kata Su Yiyi dan tidak lebih. Hanya saja, tatapannya menjadi semakin kesepian. Tiba-tiba Chu Feng berkata, ada orang di sini, ucapnya. Adik perempuan Yiyi, aku datang untuk menemuimu. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, seorang wanita berlari masuk. Wanita ini agak cantik, umurnya hampir sama dengan Su Yiyi. Dia mengenakan rok hijau panjang, dan tampak sangat bersemangat. Adapun kultivasinya, itu juga tidak lemah. Dia adalah peringkat 1 marsial setengah leluhur. Namun demikian, Chu Feng bisa mengatakan dengan pandangan tunggalnya, bahwa wanita ini bukan murid Sunset Cloud Valley. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng dapat dengan jelas melihat kata-kata Aula Bintang 3 di token yang tergantung di pinggangnya. Adik biyu, mengapa kamu ada di sini? Balas Su Yiyi. Setelah melihat wanita ini, Su Yiyi memiliki ekspresi gembira. Sudahkah kamu lupa, hari ini adalah tanggal yang ditentukan antara kepala akademi kami, Tuan lembah kamu, dan juga tuanmu, kata wanita itu sambil tersenyum. Tanggal yang ditentukan, gumam Su Yiyi. Mendengar kata-kata itu, Su Yiyi agak bingung. Namun ekspresinya segera berubah, itu ketika 2 sinar cahaya bersinar dari matanya. Dengan gembira, dia pun bertanya, apakah kamu berbicara tentang taruhan itu? Tanya Su Yiyi. Itu benar, ini tentang taruhan itu. Pada awalnya, aku menantikan konfrontasi luar biasa antara spiritualis dunia jubah abadi. Lagi pula, spiritualis dunia jubah abadi sangatlah jarang. Namun demikian, tidak pernah aku harapkan bahwa, Sunset Cloud Valley kamu akan benar-benar gagal mengundang spiritualis dunia jubah abadi untuk membantu mereka. Jadinya, semua antisipasi aku sia-sia, kata wanita berpakaian hijau itu dengan agak kecewa. Tidak berhasil mengundang spiritualis dunia jubah abadi, bagaimana mungkin? Seru Su Yiyi. Setelah mendengar kata-kata itu, Su Yiyi tanpa sadar memandang ke arah Chu Feng. Chu Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dari tatapan penuh makna Su Yiyi. Aku ada di sana tadi. Aku pribadi mendengar Tuan Lembah Dewa kamu, dan Tuan kamu menyebutkan itu. Keduanya mengakui kekalahan, dan menerima hukuman dari Kepala Akademi Lord kami. Namun tetap saja, mereka adalah Master Lembah dan Tuanmu. Dengan demikian, tidak pantas bagi orang-orang dari generasi muda seperti aku, untuk hadir setelah mereka mengakui kekalahan. Karena itulah, aku diusir oleh Kepala Akademi, kata wanita berbaju hijau itu. Aku mengerti sekarang, seru Su Yiyi. Su Yiyi mengambil tatapan bahwa, dia sedang melihat Chu Feng dengan mengungkapkan penampilan yang agak sepi. Dia sudah berhasil menebak bahwa, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan tuannya itu pasti tidak meminta bantuan Chu Feng. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka tidak meminta bantuan Chu Feng, dan dia tahu bahwa kalau mereka pasti punya alasan. Jadi, karena baik Tuan Lembah Suci mereka maupun tuannya tidak meminta bantuan Chu Feng, maka tidak pantas baginya untuk meminta bantuannya. Sebenarnya, itu hanya lelucon. Kemenangan atau kekalahan benar-benar tidak masalah. Lagi pula, Aula Bintang 3 kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sunset Cloud Valley kamu. Hanya saja, pertaruhan antara kamu dan kakak laki-laki senior Do Kang, aku khawatir dia tidak akan mau meninggalkan masalah ini pada saat itu, kata wanita berpakaian hijau itu kepada Su Yiyi dengan penuh perhatian. Aku hampir lupa itu. Apa yang harus aku lakukan tentang itu? Ucap Su Yiyi. Setelah wanita itu menyebutkan masalah itu, wajah Su Yiyi segera dipenuhi dengan kecemasan. Dia sangat gugup, sehingga dia tidak bisa duduk atau diam, dan mulai mondar-mandir ke kiri dan ke kanan. Itu seolah-olah masalah utama membebani hatinya. Tepat pada saat itu, Chu Feng bertanya, Yiyi, pertaruhan macam apa itu? Bolehkah aku mengetahuinya? Tanya Chu Feng. Dia sudah bisa mengatakan bahwa, pertaruhan ini berkaitan dengan Valley Master Lembah Cloud Sunset dan kehormatan Su Jingrui. Selanjutnya, bahkan Su Yiyi juga terlibat. Namun jika itu benar-benar terkait dengan spiritualis dunia, maka dia mungkin bisa memberikan bantuan. Jadi seperti ini.
Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3 kami adalah sekutu. Adapun Master Lembah kami dan tuanku, mereka juga teman dekat selama bertahun-tahun dengan Kepala Akademi Aula Bintang 3. Hubungan mereka benar-benar sangat dekat. Lembah Awan Matahari Terbenam dan Aula Bintang 3 memiliki hasrat yang sangat berharga. Yaitu, kami berdua ingin mengundang spiritualis dunia jubah abadi untuk menjadi tetua tamu kami. Namun demikian, meskipun Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall kami kuat, kami hanya memiliki kekuatan di tingkat 2. Karena itulah, kami belum berhasil mengundang spiritualis dunia jubah abadi selama bertahun-tahun. Pada tahun lalu, tuanku, Tuan Lembah Master, dan Kepala Akademi 3 Bintang sedang minum bersama. Awalnya, mereka berbicara dan tertawa. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka mulai membahas masalah mereka dengan spiritualis dunia jubah abadi. Selain itu, karena itulah, mereka akhirnya bertengkar satu sama lain. Karena mabok, pertengkaran mereka tumbuh semakin kuat. Kemudian, Kepala Akademi Aula Bintang 3 mulai meremehkan Master Lembah kami dan tuanku. Dia menyatakan bahwa, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengundang spiritualis dunia jubah abadi. Mendengar itu, Tuan Lembah Master kita dan tuanku secara alami menolak untuk menerimanya. Karena itulah, mereka akhirnya bertaruh. Kedua kekuatan kita adalah untuk mengundang spiritualis dunia jubah abadi pada tanggal tahun ini, dan meminta mereka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa spiritualis dunia jubah abadi yang lebih kuat. Namun demikian, kamu juga tahu bahwa Sunset Cloud Valley kami belum berhasil mengundang spiritualis dunia jubah abadi. Satu-satunya hanyalah, ucap Suyiyi sambil menghela nafas. Aku pikir Master Lembah kami dan Tuan aku tidak menyebutkan masalah ini kepada kamu. Selain itu, kamu tidak akan tahu tentang itu, tambahnya. Kedua senior memang tidak menyebutkan masalah ini, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Namun demikian, dia merasa masam di hatinya. Master Lembah Sunset Cloud Valley bisa menyebutkan hal ini kepadanya dengan mudah. Namun demikian, dia tidak melakukannya. Itu pasti karena dia khawatir tentang ketidaknyamanan Chu Feng. Jika Chu Feng tidak ingin segera pergi setelah bangun, kemungkinannya Master Lembah Sunset Cloud Valley akan mengatakan hal ini kepadanya. Itulah sebabnya Chu Feng merasa bersalah. Lalu, apa yang akan terjadi jika mereka kehilangan taruhan? Tanya Chu Feng. Sebelum Suyiyi bisa menjawab Chu Feng, gadis rok hijau itu menyela. Mereka semua adalah teman lama, tidak ada yang terlalu serius akan terjadi. Paling-paling, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Master Suyiyi akan dengan bercanda dihina oleh Kepala Akademi Aula Bintang 3 kami. Yang penting adalah kakak senior aku, Kou Kang, ucap wanita itu. Nona muda, boleh aku tahu ada apa dengan kakak senior kamu, Kou Kang? Tanya Chu Feng pada wanita berseragam hijau. Mengenai kakak senior Kou Kang, ketika menyebutkan masalah ini, wanita berpakaian hijau itu pertama-tama tersenyum nakal. Lalu kemudian, dia pun berkata, kakak senior aku Kou Kang itu luar biasa. Tidak hanya dia murid nomor 1 kami, tapi dia juga murid pribadi Tuan Kepala Akademi kami. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya jatuh cinta dengan kakak senior Kou Kang. Namun sayangnya, kakak senior Kou Kang bahkan tidak melirik mereka. Baru ketika kakak lelaki senior Kou Kang melihat adik perempuan Yiyi, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayangnya, penglihatan adik perempuanku Yiyi lebih tinggi daripada surga. Dia sebenarnya tidak menyukai murid pribadi Lord Headmaster kita, murid nomor 1 di Aula Bintang 3 kita. Hahaha. Wanita berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, dia melirik Suyiyi. Dia hanya bertanya kepadamu tentang taruhannya, mengapa kamu harus menyebutkan semua itu? Balas Suyiyi. Suyiyi memanyunkan bibirnya, dan melemparkan mata samping yang kejam pada wanita berpakaian hijau. Bukankah hubungan rumit antara kamu itu penting untuk taruhan? Karena itulah, aku harus menjelaskannya secara terperinci, kata gadis berpakaian hijau sambil tertawa nakal. Dapat dilihat bahwa hubungan antara dia dan Suyiyi benar-benar dekat. Dan itu bisa dilihat bahwa dia telah mengatakan semua itu, murni dengan maksud mengolok-olok Suyiyi. Apakah kamu akan menjelaskannya atau tidak? Jika tidak, aku akan menjelaskan, kata Suyiyi. Aku akan menjelaskan. Wanita itu tersenyum manis. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata,
Tidak lama setelah kepala Akademi Lord Kami dan dua senior mengatur taruhan mereka, kakak senior Kou Kang dan adik perempuan Yi Yi sama-sama mengetahuinya. Keduanya merasa bahwa kekuatan mereka masing-masing akan berakhir dengan kemenangan. Karena itulah, mereka mulai bertengkar satu sama lain. Pada akhirnya, kakak senior Kou Kang benar-benar pintar. Melihat adik perempuan Yi Yi sudah kehilangan rasionalitasnya karena marah, kakak senior Kou Kang dengan cerdik membuat proposal. Dia mengatakan bahwa karena adik perempuan Yi Yi sangat percaya bahwa spiritualis jubah abadi yang diundang oleh Sunset Cloud Valley akan lebih kuat, maka mereka juga ikutan bertaruh. Dia menyatakan bahwa jika spiritualis jubah abadi yang diundang oleh Sunset Cloud Valley akan menang, dia tidak akan lagi mengganggu adik kecil Yi Yi. Namun, jika spiritualis dunia yang diundang oleh Sunset Cloud Valley akan kalah dari spiritualis dunia Aula 3 bintang mereka, maka adik perempuan Yi Yi harus menikah dengannya, kata wanita berbaju hijau itu. Sebenarnya ada hal seperti itu. Nona Yi Yi, apa yang kamu pikirkan? Kamu memutuskan untuk mempertaruhkan pernikahan kamu begitu saja, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum. Setelah melihat wajah memerah Su Yi Yi, senyum di wajah Chu Feng semakin kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.